Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfanuddin dengan NIM 2312101114 dari PAI 4D. Baik, di sini saya akan menjelaskan dengan singkat yaitu jawaban dari ujian tengah semester saya pada mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Helena Nelis MPD. Baik, di sini yang pertama yaitu terdapat kurikulum implementation dan kurikulum evaluation. Apa sih kurikulum implementation? Kurikulum implementation atau dalam bahasa Indonesianya yaitu implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah penerapan seperangkat rencana dan peraturan yang mengatasi tujuan, isi, dan bahan ajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian yang kedua, contoh dari kurikulum implementation atau implementasi kurikulum yaitu seorang guru bahasa Indonesia yang menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kemampuan literasi siswanya, yaitu dengan merancang proyek membuat majalah dinding sebagai salah satu bentuk tugas akhir siswa. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum evaluation. Apa itu kurikulum evaluation? Kurikulum evaluation bisa disebut yaitu sebagai evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum ini adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, definisi, CNC dari kurikulum yang diterapkan. Jadi evaluasi kurikulum yaitu dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Jadi evaluasi kurikulum yaitu kita mengevaluasi apa yang kurang, apa yang belum terselesaikan, apa yang belum kita laksanakan pada kurikulum tersebut. Mungkin itu disebut sebagai evaluasi kurikulum. Kemudian contoh dari evaluasi kurikulum yaitu sekolah melakukan evaluasi akhir tahun terhadap kurikulum IPA untuk melihat apakah kompetensi siswa dalam memahami konsep sains sudah sesuai dengan standar nasional. Nah, jadi hal ini bisa disebut sebagai evaluasi, yaitu yang dimana menunjukkan bahwa materi kurang relevan dengan konteks lokal sehingga diusulkan revisi materi. Kemudian nomor 2 yaitu subject matter centered curriculum dan interdisciplinary curriculum. Apa itu subject matter centered curriculum? Pendekatan subject matter centered curriculum dan interdisciplinary curriculum dalam desain kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum berbasis mata pelajaran atau yang disebut tadi subject matter centered curriculum. Nah, itu bisa disebut sebagai kurikulum berbasis mata pelajaran. Apa itu kurikulum berbasis mata pelajaran? Yaitu kurikulum mata pelajaran ini merupakan kurikulum tradisional yang paling sering digunakan pada kurikulum materi pelajaran ini. Pada kurikulum mata pelajaran yang ditekankan adalah pada aspek isi mata pelajaran atau bahan ajar yang akan dipelajari oleh peserta didik. Nah, jadi kurikulum ini sifatnya terpisah-pisah sehingga memungkinkan peserta didik mengambil mata pelajaran yang lebih banyak. Jadi contohnya apa dari kurikulum berbasis mata pelajaran ini? Nah, contohnya yaitu dalam pelajaran bahasa Arab, maka di dalamnya akan terdapat beberapa mata pelajaran atau terdapat beberapa materi, yaitu yang terdapat di dalamnya nahwu, shorof, kemudian insya atau imla dan lain sebagainya, yang dimana itu adalah termasuk dalam materi-materi yang ada pada pelajaran bahasa Arab. Kemudian yang kedua yaitu interdisciplinary curriculum atau disebut dengan kurikulum interdisipliner. Nah, pendekatan interdisipliner dapat didefinisikan sebagai pendekatan pembelajaran yang menekankan integrasi antara berbagai disiplin ilmu untuk memahami dan memecahkan masalah kompleks. Nah, yaitu dengan menyatukan pembelajaran. Nah, jika tadi itu dengan memisahkan dari satu pelajaran kepada
ke beberapa pelajaran yang lainnya. Kemudian di sini yaitu menyatukan. Nah, yaitu seperti pembelajaran agama dan ilmu pengetahuan sejarah dan budaya yang lainnya. Jadi di sini mengintegrasikan dari satu pelajaran ke pelajaran yang lainnya. Contohnya pelajaran ilmu agama diintegrasikan dengan pelajaran ilmu pengetahuan biologi, atau itu kesehatan, atau alam, atau sains dan lain sebagainya. Contohnya di sini yaitu integrasi studi agama dengan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, dengan mengintegrasikan studi agama Islam dengan ilmu pengetahuan lainnya seperti sains, matematika, bahasa dan sejarah. Nah, contohnya yaitu di sini ilmu agama dengan ilmu kesehatan. Baik, yang dimana pada ilmu agama yaitu di situ tersebut bahwa ketika kita meminum suatu minuman atau yang meminum air itu dilarang untuk melakukannya dengan berdiri atau minum dalam keadaan berdiri. Nah, itu dalam hadis dijelaskan bahwasanya itu dilarang karena dapat membuat penyakit atau lain sebagainya. Kemudian diintegrasikan dengan ilmu kesehatan. Nah, bahwasanya pada ilmu kesehatan juga diperiksa bahwasanya di situ terdapat suatu masalah pada organ tubuh kita apabila kita minum dalam keadaan berdiri. Atau contoh yang lainnya yaitu dengan siswa dapat mempelajari konsep-konsep sains tentang ekologi dan keberlanjutan. Dia juga sambil mempertimbangkan perspektif agama Islam sebagaimana dalam Al-Quran tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi ini dan sebagai pengelola alam semesta di bumi ini. Kemudian keunggulan dan kelemahan dari subject matter centered curriculum. Nah, keunggulannya apa dari subject matter centered curriculum? Keunggulannya yaitu siswa bisa memahami ilmu lebih rinci dan setiap pokok ilmu pengetahuan ini sendiri seperti yang dijelaskan di atas, yaitu pelajaran bahasa Arab bisa dipisahkan dan menjadi berbagai pelajaran yang nahwu dan yang lainnya. Jadi keunggulannya yaitu kita bisa memahami dengan mudah tanpa harus menyatukan dalam satu pelajaran tersebut. Kemudian adapun kelemahannya yaitu memungkinkan siswa mengalami kesulitan dalam menghafal dan menghafalkan karena tidak hanya satu pembelajaran yang dilakukan, tapi 3 atau 4 yang dimana itu bisa kita harus menghafalkannya untuk memahami isi materi tersebut. Jadi bisa menyulitkan kita untuk menghafalkannya. Kemudian yang kedua yaitu keunggulan dari interdisciplinary curriculum. Nah, keunggulannya yaitu yang pertama pemahaman yang holistik, yaitu memungkinkan siswa untuk memahami konsep-konsep secara lebih mendalam melalui integrasi berbagai disiplin ilmu. Kemudian kolaborasi dan kreativitas, kemudian relevansi dengan dunia nyata. Nah, adapun kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama, sumber daya juga lebih banyak. Kemudian koordinasi antara guru dari berbagai disiplin ilmu dan penilaian yang holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek pembelajaran. Kemudian jawaban nomor 3 yaitu pemahaman guru terhadap konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan menjadi sangat krusial. Nah, di era globalisasi ini yaitu ada beberapa alasannya. Yang pertama yaitu dapat memanfaatkan platform learning management system, yaitu yang disebut LMS, seperti Google Classroom dan Microsoft Teams untuk mengelola kelas lebih efektif. Kemudian alasan yang kedua memungkinkan kurikulum dapat disesuaikan dengan isu-isu global terkini, kemudian dapat memberikan bekal keterampilan atau ICT, Information and Communication Technology, yang dibutuhkan di dunia kerja modern. Kemudian yang terakhir itu dapat memberikan akses belajar yang fleksibel, kapan saja dan di mana saja, seperti belajar mandiri, melalui video, simulasi, kuis online, dan lain-lain. Kemudian jawaban yang keempat yaitu asas IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Asas ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu mencakup pengembangan isi kurikulum atau materi
pembelajaran atau pelajaran penggunaan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Dan secara tidak langsung, dunia pendidikan dituntut untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan suatu masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, adapun B, yaitu contoh dari asas iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya yaitu dengan literasi digital dalam kurikulum. Nah, kurikulum merdeka yang diterapkan di Indonesia ini sudah memasukkan literasi digital dan teknologi informasi ke dalam proses pembelajaran. Misalnya, siswa diajarkan untuk menggunakan internet dengan bijak, kemudian pembelajaran yang menggunakan platform digital seperti belajar menggunakan Google Meet, kemudian menggunakan Classroom, kemudian menggunakan Zoom Meet, dan lain sebagainya. Dan juga contoh yang lainnya yaitu dengan siswa diperintahkan membuat konten digital seperti konten pembelajaran, yaitu dengan membuat konten presentasi dengan atau short video pembelajaran unit pendidikan yang dimana diupload di media sosial. Nah, kemudian jawaban yang nomor kelima yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, di sini terdapat beberapa prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip-prinsip umum, dan yang kedua yaitu prinsip-prinsip khusus. Nah, prinsip umum apa saja apa itu prinsip umum? Prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Nah, adapun penjabarannya yaitu pembagiannya, prinsip-prinsip umum ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip efisiensi, dan yang terakhir kelima yaitu prinsip efektivitas. Adapun prinsip-prinsip khusus, nah, sedangkan prinsip khusus yaitu sebagaimana yang ditemukan oleh Sukmadinata mencakup 5 hal, yaitu yang pertama prinsip penentuan tujuan pendidikan, yang kedua prinsip pemilihan isi pendidikan, yang ketiga prinsip pemilihan proses belajar mengajar, yang keempat yaitu prinsip pemilihan media dan alat pembelajaran, yang kelima yang terakhir yaitu prinsip berkenaan dengan penilaian. Baik, yang selanjutnya yaitu nomor 5B. Nah, di sini yaitu prinsip kontinuitas. Apa itu prinsip kontinuitas? Nah, prinsip kontinuitas yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum yang mengacu pada kesinambungan antara kelanjutan proses belajar dari satu jenjang ke jenjang yang berikutnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Artinya, kurikulum dirancang sedemikian rupa agar materi pembelajaran tidak terputus-putus, melainkan tersusun secara beruntun dan saling berkaitan. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini pada mata pelajaran bahasa Arab yang diajarkan di pondok pesantren modern. Nah, contohnya yaitu pada yang masuk di kelas 1 MTS. Nah, siswa ini mempelajari dan menghafal tentang kosakata bahasa Arab saja. Kemudian setelah ia naik kelas yaitu ke kelas 2 MTS, siswa tersebut mempelajari dan menghafal kata kerja dalam bahasa Arab. Nah, yang awalnya dia hanya mempelajari kosakata saja, dia meningkat, kemudian dia mempelajari kata kerja dengan bahasa Arab. Kemudian pada saat dia naik kelas, yaitu menuju kelas 3 MTS, siswa tersebut mulai mempelajari nahu. Apa itu nahu? Nahu adalah ilmu perubahan akhir kata. Dan sorof, yaitu ilmu bentuk dan perubahan kata dalam bahasa Arab. Jadi ketika ia naik ke kelas 3 MTS, ia mulai mempelajari nahu dan sorof. Kemudian yang terakhir yaitu pada kelas 1 madrasah aliyah. Nah, pada saat ia naik pada kelas 1 madrasah aliyah, yaitu siswa tersebut mulai mempelajari insya. Apa itu insya? Yaitu tata cara ilmu, yaitu ilmu untuk menyusun kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Nah, baik, jadi di sini contohnya yaitu semakin ia meningkat dalam pembelajaran, maka semakin banyak atau semakin adanya materi yang dapat ditambahkan agar siswa tersebut tidak jenuh. Mungkin ini saja jawaban yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya
Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.